tahu belum? Ada berita baru loh. Berita yang mana? Itu loh yang lagi viral. Yang mana Nih, sih? lihat. Oh ini. Dia Citra udah punya pacar loh. Padahal kan dia Iya, tahu alim sendiri- banget, ih, tahu parah. sendiri kan ya. Masa? Iya, dia udah punya pacar nih. Dempet banget kan? Bener dia Iya. gak pernah tahu foto sama cowok. Makanya itu jadi agak gimana loh sekarang dia kan. Jadi ternyata Anak ya baru. kita tuh nggak bisa menilai orang dari luar. Ah, bener. Anak baru bisa kayak gini. Aku aja udah 3 tahun nggak punya Apanya pacar. maksudnya? Ini Ini dia baru mulai loh. Pesantren Udah langsung kemarin foto. udah foto udah punya tirakatnya coy, pakai tirakat. Astagfirullah. Hai guys, duh lagi pada ngapain nih rame-rame? Aduh. Nih, lihat. Nih, Ada lihat. berita baru. Hah? Citra. Yo, kalian jangan pada ngechat langsung gitu dong. Iya kan itu udah rame banget. Ini udah ada buktinya. Dia Viral tuh gitu. punya pacar ternyata. Diam-diam Kalian tuh pasti loh. langsung menyimpulkan secara viral-viral gitu ya. Padahal tuh kalian tuh harus cari tahu dulu beritanya dari mana. Jangan asal percaya viral-viral Ini gitu dong. udah bener-bener loh. Udah ada buktinya dan semua udah pada tahu. Terus kamu percaya ini sama yang ini? Percaya? Kamu juga percaya sama ini? Ini tuh viral itu bohong deh kayaknya deh. Masa sih yang kayak gini bohongan? Ini beneran loh udah dempet-dempet kayak gini. Itu kan cuma kayak berita hoax doang deh kayaknya. Enggak. Beneran. Iya banget. Itu juga nggak deket-deket banget fotonya itu. Ini deket banget. Nih lihat nih. Buktinya. Tuh. Mereka kenapa sih? Jadi mereka tuh tadi lagi gibahin kamu tau Cid. Jadi aku tuh sebenarnya tuh pengen nanya ke kamu deh sesuatu. Boleh gak sih? Ya tanya aja. Dia tuh kayak gini Cid. Apa bener kamu tuh lagi deket sama... Bener gak sih berita itu? Ya Allah, apa sih kok mereka fitnah kayak gitu? Berita itu tuh sebenarnya salah. Jadi Yang aku ada- tuh gimana? Yang ada di berita itu sebenarnya kakak aku. Tuh kan aku juga tadi udah bilang ke mereka bahwa itu semua tuh viral, tuh semua tuh hoax semua. Jadi itu cuma kakakmu doang? Iya. Oh walah beneran mereka tuh tukang gibah berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pemirsa dimanapun berada, bahwasanya di bulan puasa ini sering kita ada beberapa permasalahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaitannya dengan ghibah. Kita tahu bahwasanya ghibah itu bukan fitnah. Ghibah itu adalah memberikan informasi kepada orang lain, tetapi informasi itu kalau didengar oleh orang yang terkena ghibah, korban dari ghibah, maka korban itu tidak merasa senang. Ya, seseorang menceritakan sesuatu buruk ya kepada orang lain, pihak yang ketiga, tentang misalkan gini gambarannya, si B menceritakan tentang A, keburukan A kepada si C. Nah, dan si A ini tidak tahu. Si A tidak mengetahui bahwa si B ini menceritakan sesuatu yang buruk kepada si C. Yang kalau si A itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh si B kaitannya dengan informasi buruknya kepada si C, maka si A ini akan merasa tersinggung, akan bisa jadi marah kaitannya dengan informasi yang disampaikan oleh si B kepada si C. Inilah yang namanya ghibah. Dan itu bentuknya adalah sesuatu yang memang betul-betul ada pada A. Jadi B menginformasikan kepada si C itu adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi, ya, yang ada yang dilakukan oleh si A. Tetapi ini tidak berada di hadapan si A. Inilah yang kemudian dinamakan ghibah. Nah, ghibah ini dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena ada idza. Idza itu menyakiti, ya. Dalam Islam itu tidak boleh ada orang itu menyakiti orang lain. Karena ada hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu hifdzul irad, menjaga harga diri orang lain itu menjadi sesuatu yang penting. Makanya diantaranya ada fitnah, ada bohong, ada ujaran kebencian, dan berbagai macam bentuk
ucapan-ucapan yang mengakibatkan itu orang lain itu merasa tersakiti, maka itu adalah bentuk dari sesuatu yang dilarang, termasuk ghibah, ya. Jadi kalau informasi yang disampaikan oleh si B kepada si C tentang si A, ya, dan ternyata si B ini bohong, itu bukan ghibah, itu fitnah namanya. Jadi sesuatu yang benar disampaikan oleh B tentang A kepada si C, tetapi itu sesuatu yang memang terjadi pada si A. Cuma masalahnya ketika si A ini mendengarkan informasi yang disampaikan oleh B itu, si A itu merasa tersinggung, merasa sakit dan lain sebagainya. Maka itu namanya ghibah. Kalau kemudian si B beralasan, loh ini kan memang benar-benar terjadi, itu tidak diperbolehkan. Nanti akan ada beberapa ghibah yang boleh, termasuk juga bohong. Ada beberapa konteks bohong itu boleh, asalkan demi mendapatkan kebaikan. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang namanya syariat itu adalah jalbul masoleh dan darul mafasid, yaitu menarik segala kemaslahatan, kemanfaatan, dan menolak segala kemadharatan. Nah, madharat yang kaitannya dengan hibah adalah menyakiti orang lain, ya, dan juga mengharga diri orang lain itu hancur gara-gara informasi yang disampaikan itu. Itulah hibah. Tapi ada beberapa konteks diantaranya yang hibah itu boleh. Misalkan ada orang melaporkan bahwa perbuatan si A itu tentang kriminal, perbuatan buruk si A yang dilakukan, kejahatan si A, kemudian si B melaporkannya kepada polisi. Dan si B menceritakan keburukan-keburukan si A kaitannya dengan perbuatan-perbuatan kriminalnya kepada polisi, itu bukan ghibah, ya, yang kemudian dianggap dilarang, ya, karena itu adalah sebuah informasi. Atau seorang saksi menyampaikan bahwa itu adalah merupakan informasi kepada orang lain yang isinya adalah keburukan-keburukan orang lain, tetapi itu disampaikan untuk memperjelas hukumnya kejadian itu, maka itu ghibah yang diperbolehkan. Jadi ada konteks yang kemudian ghibah boleh, tetapi secara umum ghibah adalah sesuatu yang dilarang karena menyakiti orang lain dan dapat menimbulkan madharat yang besar, ya, kaitannya dengan hibah itu. Mungkin itu yang dapat disampaikan agar kemudian kita dalam berpuasa nanti di bulan suci Ramadan tidak kemudian ngerumpi, kemudian membicarakan tentang orang lain, keburukan orang lain kepada seseorang yang walaupun itu memang betul-betul kenyataan, tetapi sekiranya orang lain yang diceritakan itu tidak setuju atau tidak terima atau kemudian tersakiti dari ucapan itu, maka kita hindari. Ya, kita hindari itu agar kita tidak terkena ghibah. Ghibah itu ibaratnya ada orang memakan daging saudaranya sendiri kalau di dalam Al-Quran itu gambarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.